Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Paujiah, NPM 18221034. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara untuk melakukan uji hipotesis. Nah, sebelumnya saya sudah mencari tentang residual 1, residual ABS, dan sekarang kita langsung saja menjelaskan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara mengamati, yang kedua itu dengan cara pengujian. Nah, cara pengamati itu bisa dilakukan dengan dua cara juga. Yang pertama itu dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probability, yaitu 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikasi hasil output SPSS. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas atau 0,05 mengandung arti bahwa adanya pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas atau 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen Y. Yang kedua, yaitu uji hipotesis membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Nah, untuk mencari T-tabel akan dilakukan dengan cara nanti tahap selanjutnya yang sekarang, yaitu pengujian hipotesis ini atau pengujian hipotesis yang membandingkan antara nilai T-hitung dengan T-tabel sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Sebaliknya, jika nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Y. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R² atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengujian atau uji hipotesis dengan cara pengujian. Langkah awalnya yaitu mencari persamaan regresi linear sederhana. Nah, di sini ada tabel koefisien, di mana dependen variabelnya adalah pendapatan nasional. Tabel ini dihasilkan dari output SPSS, yaitu yang ini. Nah, yang ini outputnya. Kita masukkan ke Microsoft Word. Salah. Yang sini. Maka dapat disimpulkan bahwa tabel di atas diperoleh persamaan regresi sederhana dengan rumus yaitu Y ditambah konstanta Y ditambah koefisien X, di mana Y tersebut sama dengan 7,600 beta ditambah 3,533 koefisien X. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna yaitu konstantanya itu nilainya adalah 7,600, sedangkan koefisien X yaitu 3,533, di mana jika konstanta 7,600 yaitu dihasilkan dari variabel nilai import dianggap sama dengan 0, maka variabel nilai pendapatan nasional sebesar 7,600. Sedangkan koefisien X sama dengan 3,533 itu
jika variabel nilai import mengalami kenaikan sebesar 1 poin menyebabkan kenaikan variabel nilai pendapatan nasional sebesar 3,533. Selanjutnya yaitu kita ke pengujian hipotesis. Pengujian keberartian pengaruh variabel nilai import terhadap variabel pendapatan nasional. Nah, pengujian hipotesis ini bisa dilakukan dengan cara uji T ya, atau membandingkan nilai T tabel dengan T hitung. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu atau parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Nah, hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut tentang tabel hipotesis. Tabelnya masih sama kayak yang di atas. Sedangkan di sini ada keterangan hipotesisnya. H0 adalah variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dan HA adalah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Di mana kriteria pengambilan keputusannya yaitu dengan rumus tingkat kepercayaan sama dengan 95% atau 0,05. Derajat kebebasan atau DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan N-nya itu jumlah data. Jumlah data yang kita punya yaitu 10. Nah, N-nya masukkan 10, K itu konstanta. Konstanta itu 1 dan dikurangi 1. Dimana ini tuh udah rumus ya. Rumus dari sananya. Maka diperoleh nilai T tabel sama dengan 2,306. Kenapa T tabelnya hasilnya 2,306? Dihasilkan dari cara seperti ini. Kita bisa menggunakan cara di Excel. Langkah-langkahnya itu yang pertama klik sama dengan, terus kita cari TINV, klik 2 kali, terus kita masukkan probability-nya 0,05, titik koma, masukkan tadi yang 8, derajat bebasnya 8, enter. Nah, ini hasilnya. Kita pindahkan ke Microsoft di sini. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikasi hasil output SPSS adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Pengujian hipotesis ini sering disebut dengan uji T. Nah, di sini nih. Hasil pengujiannya ini cara mengkotretnya ya. Hasil pengujian statistik dalam SPSS pada variabel X atau nilai import diperoleh nilai T hitung sama dengan 1,200 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,306 dan nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari 5%. Jadi HO diterima. Ini berarti variabel nilai import tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu kita akan mencari koefisien determinasi atau R2. Untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel nilai import terhadap pendapatan nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel model summary. Tabelnya itu kita dapat dari output SPSS juga, yang ini. Nah, yang ini ya.
Nah, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R2 sama dengan 0,851 yang ini. Itu nilainya. Dimana jika dipersenkan sama dengan 85,1%. Ini berarti nilai variabel bebas nilai import mempengaruhi variabel dividend pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu sebesar 0,833 atau jika dipersenkan menjadi 83,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan yaitu adanya pengaruh antara nilai import dan signifikan terhadap pendapatan nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan kali ini dapat memenuhi tugas ekonometrika yang diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Tantri Mega Sanjaya dan mendapatkan hasil yang baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.